Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan pembelajaran berjalan dengan lancar. Siapa nih ketua kelasnya? Siapa nak ketua kelasnya? Saya, Bu. Oh iya, siapa namanya? Oke, kalau silakan dipimpin doanya ya. Baik teman-teman, untuk memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke nak, sekarang coba kalian perhatikan teman kalian, baik yang di samping kanan kalian atau yang di samping kiri. Apakah hadir semua atau ada yang tidak hadir? Ada, Bu, tadi nggak masuk, Bu. Oh iya, ada suratnya. Ada, betul, saya cari ya, Bu. Terima kasih ya. Berarti cuma Rani aja nih yang nggak hadir atau ada yang lain? Rani aja, Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang motif batik Nusantara. Tujuannya supaya kalian lebih mengenali berbagai macam motif batik Nusantara yang ada di Indonesia. Lalu kalian bisa membuat sketsa motif batik sederhana dan tentu saja kalian lebih mencintai budaya kita sendiri. Sebelumnya ada yang pernah lihat nggak orang luar negeri pakai batik? Ada, pernah Bu, kadang di acara internasional juga ada yang pakai. Oh iya benar. Sebelum itu Ibu akan menunjukkan sebuah video. Tolong diperhatikan dengan seksama ya. Batik dari Indonesia, dari Indonesia batik. Jawaban aman sekali ya. Komoditas pemasarannya. Yakin dong. Tidak lah, rasanya. Batik rasa itu. Saya suka pakai batik. Kita bertanya, pernah pakai batik? Pernah? Kalau batik dari mana? Batik Indonesia. Indonesia rasanya. Oke, dari video yang sudah Ibu tampilkan ada yang menjawab bahwasannya batik itu dari Malaysia. Kira-kira kalau kalian mendengar hal seperti itu bagaimana perasaan kalian? Sedih, Bu. Kesel banget, Bu. Kan itu budaya kita. Iya Bu, tapi jadi bukti juga kalau batik kita terkenal sampai luar negeri. Iya benar sekali Mita. Jadi bukan hanya dipakai saja, tapi kita juga harus tahu nih asalnya dari mana dan apa maknanya. Karena itulah kita akan belajar tentang motif batik Nusantara. Baik anak-anak, sekarang waktunya kita menyimpulkan pelajaran hari ini sebelum kita mengakhirinya. Nah, tadi kan kita sudah membahas nih tentang motif batik Nusantara. Sekarang Ibu mau tahu nih dari kalian, ada nggak yang bisa menyebutkan salah satu contoh motif batik Nusantara dan asalnya beserta ciri khasnya? Ya Bu, dari Jogja tuh Bu ada batik Parang, terus motifnya tuh kayak ombak yang saling bersambung. Iya benar sekali Dea. Jadi motif parang itu memang menggambarkan kekuatan dan semangat yang tidak pernah putus. Ada lagi? Saya, Bu. Iya, silakan Farah. Kalau Farah tahunya itu dari Pekalongan. Nah, itu namanya batik pesisir. Jadi dia tipenya itu tipe batik yang warna cerah dan dia banyak gambar bunga di sama hewan. Iya benar sekali. Jadi batik pesisir itu memang warnanya cenderung lebih berani. Kenapa? Karena adanya pengaruh dari budaya luar. Apakah masih ada yang menjawab? Ibu, kalau dari kita ada batik Aceh namanya, warnanya khas. Biasanya ada motif kencong atau pintu Aceh. Iya benar sekali. Luar biasa ya semuanya. Jadi dengan kalian yang menjawab pertanyaan Ibu seperti ini, artinya kalian sudah mulai mengenali berbagai macam motif batik yang ada di Indonesia.
Selanjutnya, siapa yang bisa menyebutkan nilai-nilai apa yang bisa kita pelajari dari batik ini? Saya Bu, Ya, yang silakan. bisa kita pelajari yaitu dengan mengenai ketelitian. Karena kalau membatik itu karena butuh kesabaran. Ada lagi? Saya juga Bu, karena bagi saya batik itu juga bisa memunculkan nilai cinta budaya, karena batik itu warisan dari leluhur kita. Iya. Apakah ada lagi? Sudah? Iya, benar sekali apa yang telah disampaikan teman-teman kita. Jadi dari batik kita nggak cuma belajar tentang menggambar saja nih, tapi kita juga belajar bagaimana cara kita menghargai prosesnya serta apa makna yang ada di dalamnya. Ibu senang sekali melihat kalian aktif hari ini dan memahami pelajaran dengan baik. Namun ada hal penting yang harus kalian ingat nih. Nanti saat menggambar sketsa batiknya, usahakan gambar garisnya dengan rapi, lalu motifnya seimbang dan juga tetap mempertahankan ciri khas dari daerah tersebut. Untuk tugas di rumah, tolong dicatat ya. Untuk tugas di rumah, kalian cari inspirasi sketsa motif batik. Boleh inspirasinya dari daerah kalian sendiri atau boleh dari daerah lain. Nanti pertemuan berikutnya kita baru mulai menggambar. Bu, ya, kamu Ocha, boleh digambar di buku dulu Kak? Boleh sekali. Seperti kata pepatah, ala bisa karena terbiasa. Jadi semakin banyak kalian berlatih, semakin bagus pula hasil yang kalian buat nanti. Udah, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, dari pembelajaran kita hari ini, apa hal menarik yang bisa kalian ambil? Ada yang mau menjawab? Silakan katakan. Saya Bu, Ya. saya suka bagian waktu Ibu cerita tentang batik yang diakui oleh negara lain Bu. Jadi makin semangat belajar batik. Ada lagi? Saya Bu, saya suka lihat contoh batiknya Bu. Banyak banget yang unik. Apa masih ada? Ibu bisa Bu, kalau saya senang karena bisa tahu dari daerah sendiri dan nggak kalah keren juga loh Bu. Benar sekali, Ibu ikut senang mendengarnya ya. Itu artinya kalian sudah mulai memiliki rasa bangga terhadap budaya kita sendiri. Ingat nak, yang menjaga budaya itu kita sendiri. Itu adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi kan? Jadi kita mulai dulu dari hal-hal kecil seperti belajar, mengenal, dan merasa bangga. Oke, terima kasih untuk hari ini atas kerjasamanya. Ibu senang sekali kalian aktif, sopan, dan antusias. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Kita bertemu lagi minggu depan ya. Wassalamualaikum.